Habis cenah saya mah teu biasa pakai Zoom teh teu biasa. Nya tuh biasakan diri cek saya teh. Ya kan, kan ada yang habis satu para rugu atau dan terbiasa, terbiasa. Nah ini orang-orang itu tidak adaptif gitu loh. Kalau ibu bapak di sini kan adaptif ya. Saya bapak-bapak, Pak Ustadz ya, bapak dan ibu ya kan gitu. Adaptif. Jadi saya senang orang-orang yang adaptif dengan keadaan gitu loh. Sebab sampai hari ini ada yang kekeh. Ustadz atau kapan kita teh majelis taklim, kapan? Saya bilang dah saya mah udah rutin majelis taklim teh Bu. Ih iraha, ih online ibu cek saya teh. Seminggu bisa 7 kali saya teh online. Ada tuh biasa, tuh da abdi mah teu biasa gitu. Nah kalau ibu-ibu Yasmina mah alhamdulillah adaptif ya kan gitu. Jadi jangan suka mengalah dengan keadaan, tapi kita harus adaptif dengan tantangan. Nah, makanya orang yang adaptif dengan tantangan itulah yang akan memenangkan, ya, yang akan memenangkan segala problem yang dihadapinya karena dia selalu adaptif, ya. Punya suami pelit, lelah, coba adaptif, lama-lama terbiasa punya suami pelit, ya nggak? Adaptif. Ih, salaki kamu pedit biar aku mau udah biasa. Nah, jadi adaptif teman-teman sekalian, ya. Punya suami tara gosok gigi, ih rudet bau, tapi lama-lama adaptif, biasa weh gitu. Bahkan kalau suami gosok gigi, nah ayah tumben gosok gigi. Jadi lama-lama kita tuh terbiasa gitu. Jadi mari kita berjuang untuk adaptif dengan keadaan gitu, ya. Nah hari ini kita akan bahas dampak pandemi terhadap psikologi rumah tangga. Judulnya ini seperti teks. Ya. Jadi ini bisa jadi tesis S2, dampak pandemi terhadap psikologis rumah tangga. Judul temen hebat-hebat. Ingat tuh ya teh, ya kan gitu. Tapi itulah cara yang terbaik untuk kita memahami satu persoalan. Ya. Jadi karena ini temanya besar, temanya bagus, ya, sementara waktu kita sempit, hanya 1 jam saja, maka saya akan membuat branching. Saya akan mengambil sub yang ada kaitan dengan dampak pandemi terhadap psikologis rumah tangga. Kita akui bersama Ibu, Bapak, pandemi itu kan ujian, ya nggak? Kenapa pandemi itu dikatakan ujian? Karena dia tidak menyenangkan. Segala sesuatu yang menimpa diri kita dan tidak menyenangkan, itu disebut dengan ujian. Nah di dalam Al-Quran, ujian itu disebut dengan 2 istilah. Pertama fitnah, ya. Fitnah itu ujian yang sifatnya personal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pasangan hidupmu dan anakmu bisa jadi fitnah. Karena ujian anak si A dengan anak si B beda. Ada anak yang pinter tapi ngalawan. Ya. Ada anak yang nurut tapi bodoh. Ujiannya kan beda-beda. Ada anak yang cantik tapi gaulnya dahsyat. Ya. Tapi ada juga anak yang biasa-biasa tapi tidak punya teman. Teman teh ucing we wungkul, ucing. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ibu bapak, ada yang disebut fitnah. Fitnah itu ujian yang bersifat personal. Seperti suami yang tidak soleh, istri yang tidak soleh, anak yang tidak soleh, itu fitnah. Karena spesifik per keluarga. Kalau musibah itu ujian yang dirasakan oleh orang banyak. Longsor itu disebut musibah, ya. Tidak turun hujan yang lama sampai mengalami kekeringan, itu namanya musibah karena dirasakan oleh orang banyak. Nah, pandemi ini dirasakan, dikatakan pandemi karena mendunia, ya. Mendunia. Makanya ini musibah besar sebenarnya. Nah, musibah itu diambil dari kata asoba yusibu musibah, artinya sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi apapun yang tidak menyenangkan kita disebut dengan musibah. Penyakit, musibah, ya, kemiskinan, musibah. Jadi musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana manusia menyikapi musibah, ya? Ini saya nggak lihat, diturunin itunya gambarnya, ya. Nah,
How people respond to change. Tadi kan saya bilang, yang namanya pandemi itu musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita dan tidak menyenangkan. Nah, ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ada dua kemungkinan. Bisa ada di wilayah kiri atau wilayah kanan yang ada di monitor ibu bapak sekalian. Kalau Anda denial, frustration, bahkan depression, itulah ciri orang yang tidak beriman. Karena hanya orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah lah yang tidak beriman. Kita jangan sampai menjadi orang yang denial, frustration, depression. Karena itu bukan mental kita orang yang beriman. Mental orang beriman itu adalah eksperimen with new way. Mencoba merubah diri, acceptance, mencoba belajar, menerima keadaan sampai pada titik integration. Kita memiliki integritas. Nah, jadi ibu, bapak yang Allah muliakan, kita ini berada di dua ini, di persimpangan. Apakah kita termasuk orang yang denial, frustration, atau bahkan depression? Ataukah kita termasuk orang yang acceptance dan integration? Life is a choice. Hidup itu pilihan kita. Mangga, pilih yang manapun. Nah, tentu saja hari ini kita hadir membahas masalah ini supaya kita menjadi orang yang memiliki integrasi, yang memiliki integritas, ya. Nah, ternyata ibu bapak, bagi orang yang menjadikan ujian itu sebagai bahan untuk mencapai integritas, maka ujian itu justru menjadi berkah gitu loh. Jadi yang namanya pandemi ini menjadi berkah. Karena ujian itu berfungsi untuk menyeleksi manusia-manusia terbaik agar meraih keberkahan. Pandemi ini tidak selamanya berdampak negatif, ya. Kan kesannya kalau dampak itu kan atau pengaruh negatif, padahal yang namanya pandemi ini tidak sedikit juga yang menjadi berkah. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kita, dan dengan begitu nanti akan tampak siapa orang-orang yang benar imannya dan orang yang dusta imannya. Nah, jadi ibu yang Allah muliakan, yang saya cintai, ternyata pandemi ini ada dua kemungkinan. Bisa membuat kita dekat dengan Allah, bisa membuat jauh dari Allah. Semuanya adalah pilihan kita. Maka tugas kita adalah bagaimana ujian ini menjadi pintu keberkahan. Saya kasih contoh. Asiyah itu diuji oleh suaminya, ya. Tapi Asiyah tidak minta cerai. Tidak, ya Allah pisahkan saja saya dengan suami saya. Ya Allah, saya ingin lepas diri dari suami saya. Tapi Asiyah mengatakan, Robbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surga. Jadi gini, ya Allah beri saya kesabaran, saya mah balasannya ingin surga saja. Gitu. Jadi ibu sekarang lagi diuji dengan apa? Kalau pandemi mah ujian sama-sama ya, bareng-bareng ya. Masa saya kudu tanya satu persatu nih, ya kan gitu. Udah gitu namanya juga ada yang ngaranna teh Galaxy S4, aya nu apa? Nah, nama teh merek HP itu kumaha sih? Ya kan gitu. Aya Galaxy S4, aya apa. Nah, ya. Jadi Ibu yang saya cintai, saya tadi cerita apa? Coba Ibu inget-inget sekarang Ibu lagi diuji dengan apa? Ayo Bu, Ibu dia. Jangan bilang lagi diuji dengan pandemi ya, dan semua orang juga lagi diuji. Sekarang Ibu diuji dengan apa? Dengan anak, ya. Jadikan Bu sumber berkah. Anak Ibu tidak soleh tapi Ibu bisa jadi sumber berkah.
Nah, diuji PJJ, naon PJJ? Lan? Oh, pembelajaran jarak jauh. Dan nggak punya anak kecil atau jadi tengarti PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya kan gitu. Ibu lagi diuji dengan itu, sok ya Daring. jadikan itu pintu surga dan bagi sarana ibu untuk jadi pembelajar yang handal. Sok ibu naon lagi diuji dengan apa sekarang? Ibu lagi diuji dengan penyakit. Katakan ya Allah semoga ini jadi pelebur bagi dosa saya. Jadi berkah. Apalagi ibu diuji dengan apa? Sekarang cepat lupa, ya udah mulai itu. Ibu suka gampang lupa, ya. Manggil sama anak, sini sayang, sini, sini. Kata anak teh ada apa mama? Dah kamu teh dipanggil ku mama teh hararese jadi naonnya tadi teh. Ya Allah, ibu sendiri lupa apa yang akan ibu omongin. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ya kan gitu. Ya, biaya kuota PJJ ya kan diuji dengan biaya banyak, ada yang bilang banyak kan gitu. Lah kalau menurut saya mah saya ada ujian, ibu bapak yang hadir di sini ada ujian. Kenapa sih kita kudu menangisi ujian? Nggak usah kata saya mah. Wong saya diuji, Anda diuji, cuma beda sisinya saja. Ya, ada yang diuji dengan kekurangan harta, tapi dia anaknya baik-baik saja. Ada yang diuji dengan harta yang berlimpah, anaknya bermasalah. Ya kan gitu. Nah, ada yang diuji suami yang tiis gitu, suaminya teh nggak pernah nanya, nggak pernah apa, ya, tapi setia. Ada juga suami bager, tapi bager kepada semua wanita. Nah, sok ibu mau yang mana? Kan ada laki-laki ke istrinya teh tiis bu, sudah selama rumah tangga teh nggak pernah bilang yang nggak pernah. Apalagi misalnya ngasih hadiah gitu ya, ngasih murah wae HP belum pernah seumur hidup nggak pernah tiis ya. Kata suami kata istri teh ayah atau sekali-kali kalau ada hari yang bersejarah untuk mama teh ngasih ucapan selamat ke ngasih apa ke cicing wes sebenarnya teh tiis ya, tapi setia ke ibu, dia nggak pernah pindah ke lain hati. Kalau teman ibu mas suami nate, ya mama sayang, sering ngasih hadiah ya, sering ngasih itu ngasih ini, tapi ternyata dia melakukan itu bukan hanya ke ibu, tapi ke ibu-ibu lainnya juga. Nah, ibu mau yang mana? Iya mah. Berarti setiap orang itu diuji beda-beda, gitu maksud saya, ya. Berarti kita semua yang hadir di sini diuji. Nah, maka tujuan kita adalah bagaimana ujian itu jadi berkah. Jadi jangan merasa diuji teh saya aja sendiri ya, jangan. Semua orang tuh diuji, hanya bentuknya beda-beda gitu, ya. Gitu loh, Bu. Oke. Nah, jadi kita ini kudu berusaha menjadikan ujian itu sumber keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu artinya kebaikan yang tumbuh dan berkembang. Nah, itu namanya berkah, ya. Ziyadatul khair fil khair. Berkembang atau bertambah dalam kebaikan. Nah, ada dua sikap manusia dalam menyikapi musibah. Sebelum saya bicara tentang dampak terhadap psikologis keluarga, saya bicara ini dulu. Ada dua kemungkinan. Ketika kita menghadapi ujian dalam hal ini, yang kita bahas adalah ujian COVID atau ujian pandemi, ya. Tapi sebenarnya ini rumus bukan hanya ujian pandemi, apa sajalah. Anda masukin di situ apa? Ujian, makanya kosongkan sama saya dikosongkan. Sikap manusia dalam menghadapi ujian anak, ujian istri, ujian suami, ujian pandemi, ujian penyakit. Nah, Anda bisa masukkan di situ, ya. Nah, sikap manusia dalam menghadapi ujian ada dua. Ada yang tidak menerima. Ya, ini dijelaskan di dalam surat Al-Hajj. Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat, ya. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhih khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan keraguan.
mengimani Allah hanya dengan seujung kuku. Ala harfin itu seujung kuku. Kalau ditimpa kebaikan, ia merasa puas. Ia merasa kesuksesan itu karena kehebatannya. Tapi bila ditimpa ujian, dia menolak. Sungguh ia rugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata. Nah, jadi ibu, bapak, sahabat-sahabat tercinta, ketika pandemi ini menimpa diri kita, akan capek kalau kita menolak. Kenapa? Wong semua orang kena, ya kan? Gitu. Kalau kita diuji dengan penyakit, lalu kita menolak, itu membuat kita tambah menderita. Ya, itu yang pertama, tidak menerima kenyataan. Yang kedua, ada orang yang saat diuji itu menerima dengan ridho. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Surat At-Taubah ayat 59. Ya. Surat At-Taubah ayat 59. Sekiranya mereka benar-benar ridho. Nah, lihat di terjemahan sengaja saya kasih bold. Sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, sekiranya mereka benar-benar ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, lalu kita mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah penolong kami. Cukuplah Allah pelindung kami. Nah, kalau kita termasuk orang yang seperti itu, apa? Maka Allah akan memberikan karunia-Nya. Allah dan Rasul akan memberikan karunia. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Jadi kita kalau lagi diuji dengan apapun, katakan, cukuplah Allah penolong saya. Saya menerima apa yang Allah berikan pada saya. Nah, jadi ibu, hidup itu pilihan. Kita bisa nerima ataupun kita bisa menolak. Kita bisa ridho ataupun kita bisa berontak, kan gitu. Dua kemungkinannya. Dan itu semua bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu gambaran dari ini belum masuk ke materi ya, saya baru memberikan pengantar dulu bahwa yang namanya ujian itu ada yang namanya fitnah, ada yang namanya musibah. Kalau musibah itu sesuatu yang menimpa orang banyak, seperti pandemi yang kita alami ini namanya musibah. Tapi kalau ibu punya anak yang kurang soleh, bapak punya istri yang kurang soleh, ibu punya suami yang kurang soleh, itu kan personal ya, itu namanya fitnah. Nah, ketika orang itu kena musibah atau fitnah, dua kemungkinan. Ada yang menerima, lapang hati, hasbunallah, cukuplah bagi saya Allah sebagai penolong, tapi ada juga yang memberontak. Nah, itu sifatnya pengklasifikasian. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika diuji oleh Allah itu menekankan atau meyakini hasbunallah, Allah sebagai pelindung kami, Allah sebagai penolong kami. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita akui ya bahwa kita rasakan apa yang terjadi saat ini tentu saja memberikan dampak. Ya. Apa dampak pandemi itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pandemi ini bisa menumbuhkan ketakutan, ya enggak? Parno gitu loh. Ngerasa enggak sekarang ini? Aya nu bersin wae. Hari dulu makan orang bersin, orang flu. Kadang kita enggak peduli, ya. Anak bersin-bersin, flu, batuk, biasa aja. Sekarang mah suami bersin juga, ayah, kade tah. Nah, jadi ada ketakutan. Bahkan ibu bapak dengan pandemi ini menurut catatan dari menurut catatan dari PBB ada 250 juta manusia yang mengalami kelaparan karena pandemi ini, ya. Kemudian kalau bicara tentang kekurangan harta, tidak sedikit saudara-saudara kita yang sekarang ini
Jangankan tiap bulan ya dikurangi, bahkan sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Di Indonesia 2 minggu lalu saya baca bahwa sudah terjadi pemberhentian pekerjaan, pemutusan pekerjaan PHK itu 6 juta yang di PHK di Indonesia ini. Itu teh yang tercatat. Belum lagi yang tidak tercatat. Jadi diperkirakan di negeri kita ini yang betul-betul tidak dapat penghasilan tuh sampai 10 juta. Ya. Sampai 10 juta, saudara-saudara sekalian. Jadi memang ibu bapak kalau sekarang masih tiap bulan suami ibu gajinya nggak berkurang ya gitu. Apalagi masih ada istilah dapat bonus. Wah, harus berterima kasihnya luar biasa, Bu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang memang kekurangan harta. Kebayang nggak 10 juta tidak berpenghasilan. Nah sekarang kalau 10 juta tidak berpenghasilan, gimana istrinya, gimana anaknya gitu loh. Jadi memang dampak pandemi ini seperti yang dijelaskan di ayat ini melahirkan ketakutan, melahirkan kelaparan, ya, kekurangan harta, jiwa yang meninggal di Indonesia sudah berapa eh, sudah berapa belas ribu kan gitu. Kalau tidak salah sudah di angka 16.000 yang meninggal ya. Dalam kelas dunia itu sudah juta-juta. Yang sudah terpapar sekarang udah hampir 700.000 kan gitu. Yang meninggal sekitar 16.000. Luar biasa kan? Jiwa, kehilangan jiwa. Padahal yang meninggal itu boleh jadi kepala keluarga. Bahkan ketika meninggal dengan sebab COVID, kita tidak bisa melakukan ritual layaknya ketika kita mengantar saudara kita yang wafat secara sakit biasa. Bahkan disolatkannya juga secara sederhana mungkin oleh 1-2 orang, kan gitu. Tidak dimandikan ibu bapak, tidak dimandikan, langsung dikafani. Kain kafannya juga dari plastik, ya kan gitu. Nah maksud saya, dampak ujian pandemi ini memang luar biasa. Melahirkan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, itu luar biasa sekali. Itu teh baru yang sebut saja terukur, terkatakan. Nah, dari ayat ini di Al-Baqarah 155, kita tarik dalam kehidupan berumah tangga. Ada beberapa catatan ya karena waktunya sempit, jadi sebenarnya ini ada hasil penelitiannya Bu ya. Nah, tapi ini mas saya nggak lagi kuliah lah, lagi ceramah. Nah dampak pandemi dalam keluarga, pertama akan ada problem kesehatan fisik dan psikis. Nah sekarang ini ternyata dampaknya kalau fisik mah kelihatan. Suhu tubuhnya terukur naik, ya kan gitu. Hilang penciuman gitu. Dengan segala ciri-ciri yang biasa sering kita dengar dari para penyuluh kesehatan. Tapi jangan salah, dalam keluarga itu persoalan psikis. Ya, persoalan psikis. Kebayang nggak walaupun punya tabungan, ini yang punya tabungan. Kalau ternyata dia berhenti dari pekerjaannya, di PHK, bahkan perusahaannya itu tutup. Nah itu berdampak secara psikis yang luar biasa. Ini sekiranya orang itu punya tabungan. Kebayang nggak kalau nggak punya tabungan? Coba anak-anak masih kecil-kecil, kudu menghadapi biaya sekolah, biaya kesehatan. Jadi dampak pandemi dalam keluarga itu pertama tentu saja persoalan kesehatan fisik dan psikis. Ya, fisik dan psikis. Maaf itu fisiknya salah nulis ya. Terburu-buru juga fisik dan psikis ya. Nah, setuju nggak kalau ternyata kita ini merasakan ada problem dampak yang sangat terukur adalah kesehatan fisik menurun,
psikis menurun. Nah, saya katakan sekarang mah batuk saja jadi tertuduh kayak barusan saya gitu langsung kade cenah bisi covid kan gitu. Nah, ya nggak sih? Ada yang bersin aja. Anda lagi duduk di kafe ya. Ada yang hasi. Eta sa kafe itu bisa lihat orang itu semuanya. Ya nggak sih? Nah, padahal boleh jadi cuma flu biasa yang namanya flu kan kita juga udah biasa flu. Wah, sekarang mah orang flu itu benar-benar aib gitu loh. Ya. Kalau Anda ke minimarket, bari Anda teh ungsarak ingsruk, udahlah, pokoknya mendingan di rumah saja. Itu pasti dijauhi orang dan Anda menjadi makhluk yang paling tertuduh. Itu cuma flu. Padahal boleh jadi bukan COVID, emang bener flu kan gitu. Nah, jadi memang pandemi ini menyebabkan fisik dan psikis, ya kan gitu. Fisik dan psikis. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ini dampak pandemi dalam keluarga ya. Yang kedua adalah ekonomi. Itu jelas ya. Nah, memang teman-teman sekalian, makanya begini, saya selalu ingin berulang-ulang mengatakan, kalau sampai hari ini ibu alhamdulillah secara materi maksudnya gini, tidak berubah. Kalau suami ibu per bulan biasa memberi 10 rupiah, sekarang masih 10 rupiah, ibu kudu banyak sujud. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kamu dustakan? Ya. Bahkan kita dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau perekonomian kita masih tetap bagus, ya, kudu banyak berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Karena kan di musim pandemi mah, ya, coba kalau saya tanya di musim pandemi, ya, biaya yang terkurangi apa, Bu? Ya. Halo, Bu. Biaya yang terkurangi di masa pandemi apa? Coba saya lihat gambar ibu-ibu nih, ya. Apa, Bu? Apa? Naon, Ibu? Uang. Yang paling gampang dibaca mah bedak. Nah, itu pasti irit bedak. Ibu dalam seminggu berapa kali dibedak sok? Kakak ayeuna kan itu juga karena dibuka kameranya. Nggak Bedak. pernah. Tuh. Yang tadinya sabulan untuk bedak, sekarang mah bedak teh bisa genep bulanan datara di anggo. Lipstick. Lipstick tah. Awet lipstick teh, ya kan? Kapan ibu pakai lipstick? Mana ek bobo pakai lipstick kan gitu. Ibu pakai lipstick kalau keluar rumah, ya. Atau kalau ngaji online, itu pun kalau kameranya dibuka. Muntah dibuka mah. Wajah sayana we. Nah gitu. Sok ya, bisa diirit apa bedak, lipstick, parfum. Sok. Parfum. Ya kan, Bu? Nah, ibu yang penghasilannya per bulan 10 juta dari suami, pengeluaran biasa 7 juta, kayaknya sekarang 5 juta juga belum tentu. Ya. Banyak kepotong. Baju, tah. Ibu biasanya tiap bulan beli baju, apalagi musim undangan. Sekarang, ya kan gitu. Paling ibu kan dasteran terus di rumah tuh. Daster warna kuning gambar stroberi. Sepatu selop tah. Sok sepatu yang selop. Ibu dari mulai masih pandemi sampai sekarang kan belum pernah beli selop. Bener nggak? Ya, selop sepatu tah. Kan apalagi. Jadi sebenarnya pengeluaran ibu itu berkurang. Terus ibu jarang tawaf di mall kan? Jarang. Gitu. Nah, jadi ekonomi ini sebenarnya bagi ibu-ibu yang ekonominya bagus, kudu lebih banyak berbuat lagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik. Karena ada juga di antara saudara-saudara kita yang perekonomiannya ngedrop, Bu. Turun. Tadinya berpenghasilan, sekarang sudah benar-benar tidak berpenghasilan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dampak dari pandemi itu komunikasi. Ya. Ada yang komunikasinya bagus, tapi ada juga yang
setelah pandemi itu pas saya begitu. Ya. Biasanya suami itu pergi jam 7, ya. Pergi jam 7, pulang jam 7. Ini mah 24 hours di rumah terus. Ya. Ada yang justru jadi dekat sama suaminya, jadi dekat sama istrinya, tapi ada juga, aduh Pak Am, menit capek, ya Allah. Nah, kenapa? Iya salaki di imah wae, dah atau da WFH kerjanya, ya dari rumah kerjanya. Jadi masalah komunikasi. Sejujurnya ada dua, Bu. Ada yang dengan pandemi ini merasa bahwa bahagia berkumpul dengan keluarga, sering ngobrol sama istri, sering ngobrol sama anak. Alhamdulillah. Anda kalau begitu bersyukur kepada Allah. Tapi jangan salah, ada juga yang kerjaannya berantem melulu, ya. Nah, bahkan ini ada penelitian di salah satu kota, saya tidak akan sebutkan kotanya, tapi masih di Jawa Barat. Jadi perceraian selama pandemi ini meningkat 100%, bayangkan. Ya, 100%. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu yang bercerai 100 orang, sekarang ini 200 orang. Ibu tahu nggak? Ternyata problemnya bukan di ekonomi. Problemnya itu katanya di komunikasi. Ya, di komunikasi. Jadi bersyukurlah Ibu, Bapak, kalau di era pandemi ini Anda justru jadi lebih banyak ngobrol sama suami, banyak ngobrol sama istri, anak-anak jadi tambah dekat dengan Anda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sok pertahankan. Karena ternyata ada juga yang justru dengan pandemi ini mereka sering cekcok, 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 ya, bahkan menghantarkan kepada suatu yang sangat dahsyat, yaitu perceraian. Nah, yang keempat, yang berikutnya, dampak dari pandemi ini adalah pada relasi. Bahasa lainnya silaturahmi. Kita kan menjadi tidak bisa bertemu dengan orang tua lebih sering, ya kan? Cukup dengan video call, kita kumpul sama teman-teman juga pakai video call, ya, pakai Zoom, ya, gitu. Biasanya Bu kalau udah ngaji begini, Ibu terus kemana coba, ya? Dihilangkan ininya apa? Menghalangi saya. Nah, ibu-ibu, coba saya tanya, Ibu kalau habis ngaji biasanya kemana Bu? Ya, coba di mana Bu? Nah, Ibu kan pasti istilahnya ngumpul-ngumpul dulu sama teman-teman. Ada yang ngajak makan-makan, ya nggak Bu ya? Aya nu ngabaso lah, ada yang jalan-jalan dulu ya, ngajinya 1,5 jam. Wih jam 8 wengi, da ameng heula Ibu tanya. Nah, ini relasi Bu. Jadi ternyata dampak pandemi ini membuat relasi kita dengan teman-teman itu menjadi serasa kurang greget kan gitu ya. Tidak ada jalan-jalan, tidak ada ngabaso, tidak ada ngafe, ya kan gitu Bu? Ya nggak sih? Nah, tidak ada botram. Nah, itu dampak dari pandemi itu relasi kita menjadi terhambat karena secara fisik tidak bisa bebas seperti yang kemarin-kemarin. Dan yang paling dahsyat serta paling mengerikan, tapi memang ini nyata, dampak pandemi dalam keluarga itu bahkan bisa menimbulkan perceraian. Saya katakan ini kan satu kota yang saya lihat ya di Jawa Barat. Saya yakinlah kota-kota lain juga tidak akan begitu jauh bahwa sekarang ini terjadi tingkat perceraian tuh meningkat Bu. Ya, jadi tingkat perceraian tuh meningkat gitu. Nah itu tuh bagian dari dampak. Jadi yang namanya pandemi ini ada yang melahirkan kebaikan, tapi ada yang melahirkan keburukan. Karena judulnya dampak, maka saya menyebut yang negatif-negatif. Kesehatan fisik menurun, psikis juga menurun. Bukan hanya sekedar kita, anak-anak juga begitu Bu. Ya, komunikasi dengan anak-anak kadang-kadang menjadi tidak bagus. Ibunya marah-marah melulu. Sampai ada seorang anak yang WA sama gurunya, Bu Guru kapan kita belajar lagi?
Aku tuh capek belajar sama mama, dimarahin melulu. Tuh, berarti kan komunikasi anak dengan orang tuanya nggak jalan. Buktinya apa? Itu anak tiap hari dimarahin, sampai anak stres, indungna oge stres, ya kan? Begitu. Anak-anak udah mulai bosan di rumah melulu, ya gitu. Nah, jadi memang itu yang kita rasakan. Nah, berarti saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, nah, saya tidak menjelaskan dampak itu secara ilmiah berdasarkan data-data dari hasil riset. Saya tidak munculkan di sini. Saya cuma mengambil garis besarnya saja, ya. Tapi yang saya ceritakan ini sebenarnya ini hasil dari penelitian-penelitian yang ada saat ini. Tinggal ditentukan nanti prosentasenya. Tapi poin-poinnya seperti inilah, ibu-ibu. Nah, akhirnya kita harus bertanya, seberapa tahan, seberapa tahan keluarga kita menghadapi dampak pandemi. Nah, ini yang harus jadi bahan renungan kita. Dampaknya udah jelas, tapi nanti seberapa tahan keluarga kita menghadapi pandemi. Karena dampak pandemi ini menjadi unpredictable, Bu. Masih ingat nggak? Kita sudah pede, menteri terkait sudah bicara bahwa nanti Januari kita akan mulai pelajaran tatap muka, ya. Ada beberapa menteri hadir saat itu. Ingat nggak, Bu? Tapi kan sekarang lihat peningkatan yang terpapar tuh makin naik. Bahkan di Asia, bukan Asia Tenggara, di Asia, Indonesia sekarang menjadi nomor 1 yang paling banyak terpapar. Ya. Makanya dalam sejarah perjalanan bangsa kita, inilah kali pertama Indonesia ditakuti oleh negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Ya. Betul nggak, Bu? Setuju nggak dengan saya? Jadi sepanjang perjalanan bangsa ini, sepanjang kemerdekaan bangsa kita, baru kali ini Indonesia ditakuti oleh banyak negara di dunia ini. Ada yang melarang masuk ke sini dan juga orang kita tidak diterima ya karena kita sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, ya kan? Gitu. Jadi ada 59 negara yang takut oleh Indonesia, ya. Nah, gitu. Nah, sekarang Ibu, Bapak, kita perlu bertanya, seberapa tahan keluarga kita menghadapi dampak pandemi? Karena pandemi ini belum tentu selesai di tahun 2021, Bu. Bu, kita bukan pesimis, tapi kudu realistis. Saya ngomong gini realistis, ya. Sekarang katanya vaksin itu akan jadi solusi. Iya, memvaksin 100 orang gampang. Memvaksin penduduk Singapura gampang. Penduduk Indonesia 250 juta. Itu butuh berapa lama memvaksinnya, coba Anda lihat. Jadi jangan mengatakan, wah insya Allah nanti Januari 2021 setelah ada vaksin kita baik-baik saja. Kata siapa? Ya kan gitu. Masih lama perjalanan kita itu masih lama gitu ya. Nah, belum lagi vaksinnya teh masih diperdebatkan kan gitu. Ayan wani, ayan nunte kan gitu. Wah, pokoknya mah PR kita masih lama lah. Nah, makanya kita kudu bertanya seberapa tahan keluarga kita menghadapi dampak pandemi. Seberapa tahan? Ya. Padahal pandemi ini masih terus berjalan, ya. Masih terus. Dan sekarang kan di Indonesia tuh naik, ya. Kenaikan tertinggi di dunia kan sekarang per harinya itu Indonesia. Coba Anda tunjukkan sama saya. Negara mana di dunia ini yang per hari kenaikannya tuh tertinggi, ya? Itu Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, makanya kita kudu kudu memperbaiki rumah kita menghadapi pandemi ini, ya. Dan ngaji kita masih tetap harus begini, paling tidak sampai setahun ke depan, ya. Kalau saya sih berpendapat setahun ke depan itu masih belum aman begitu. Kalau lihat kondisi yang ada saat ini, ya. Oke lah misalnya vaksin menjadi salah satu solusi. Ya kalau jumlah penduduknya kayak Singapura,
Oh, penduduk kita 250 juta gimana tuh? Ya, jangan Anda jangan Anda anggap bahwa itu menyelesaikan masalah. Makanya kita kudu siap mental. Belum ada penelitian, ada varian baru. Karena yang namanya virus itu dia cerdas. Dia beradaptasi dengan tantangan. Begitu ada virus ini, nanti dia menciptakan gen yang baru. Ada vaksin ini dia menciptakan gen yang baru. Nah, jadi memang kita ini ujung-ujungnya bukan bergantung pada vaksin semata, tapi bergantung kepada pola hidup kita. Dari pola hidup yang sederhana tadi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak doa. Kalau saya sih bukan 3M, saya 5M. Memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, karena sedekah itu kan menolak bala ya. Jelas kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu sudah jelas gitu loh. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kita semua harus berjuang, saudara-saudara, mengkondisikan ketahanan keluarga sekarang ini. Ya, berjuang mengkondisikan ketahanan keluarga. Gitu. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang dilupakan. Karena apa? Yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan bergantung kepada pemerintah semata. Bukan. Tapi juga tidak kalah penting bagaimana setiap keluarga menciptakan ketahanan. Nah, ketahanan keluarga dimulai dari apa? Nah, dimulai dari yang bersifat psikis. Ada kelembutan, ada jiwa maaf, ada musyawarah. Nah, ini yang pertama, Ibu Bapak. Ya, paham apa hubungannya itu? Dampak pandemi dengan kelembutan, dengan jiwa maaf dan musyawarah. Begini, ketika jiwa kita tenang, ketika yang ada di rumah kita itu damai, ketika musyawarah itu ada di rumah kita, percaya ke saya, itu akan membuat daya tahan tubuh kita lebih bagus. Karena yang memperburuk daya tahan tubuh di antara yang paling pokok adalah stres. Stres itu kan bisa membuat daya tahan tubuh kita turun. Begitu. Berarti saudara-saudara sekalian, ya, mulai dari sini, saya tidak mengatakan vaksin itu tidak penting. Jelas itu penting. Tapi jangan mengandalkan itu semata. Kita mulai yuk dari rumah kita. Kalau rumahnya penuh stres, penuh berantem, penuh dendam, lemah secara psikis dan lemah secara fisik. Itu membuat kita akan mudah kena. Jangankan oleh virus yang menakutkan seperti COVID-19, yang virus-virus biasa saja gampang masuk ke kita kalau jiwa kitanya tidak damai. Maka saudara-saudaraku tercinta, mari kita ciptakan ketahanan keluarga mulai dari ada kelembutan. Suami lembut terhadap istri, istri lembut terhadap suami. Ibu kalau sama anak itu lembut, jangan kasar, jangan pelatat-pelotot. Ngomong jangan nadanya tinggi. Kamu teh yang gini aja nggak becus. Wah, anak teh stres, Bu. Gitu. Ya, ayah sih di rumah melulu. WFH apaan? Wah, percaya ke saya, Bu. Kalau sudah begitu maka rumah kita menjadi neraka. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah, maka kamu lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, orang tuh akan jauh darimu. Kalau ibu kasar sama anak, anak jauh dari kita. Kita kasar sama istri, istri jauh dari kita. Paling tidak hati dia tuh jauh dari kita. Ya, kalau ibu kasar sama suami, hati suami ibu jauh. Mungkin fisiknya di sebelah ibu, tapi hatinya tidak di situ. Karena ibu kasar. Lan faddu min haulika. Mereka lari darimu. Fa'fu anhum. Coba kamu harus punya jiwa maaf. Wastaghfir lahum. Coba doakan yang baik-baik. Wasyawirhum fil amr.
banyaklah bermusyawarah. Jadi Bu, kalau Ibu lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, coba Bu, kalau anak belum mengerti teh gini, maafin nak, mama nggak bisa menjelaskannya, kamu sabar ya nak ya, gitu. Ibu yang mengatakan, mama nggak bisa menjelaskannya, ya, kamu sabar ya nak. Ini mah, kamu mah bodoh, ku mama udah dijelasin. Kata anak teh, apa mama teh nggak jelas ngomongnya gimana sih? Jadi sebenarnya punten yang bodoh teh bukan anak, indung nu bodoh teh nggak bisa ngejelasin. Tapi kita selalu memposisikan anak tuh bodoh, kamu mah yang gitu aja nggak bisa, yang gitu aja nggak bisa, kamu mah nggak bisa. Jadi berantem gitu loh. Nah ibu bapak, yuk kita mulai dari sini ya. Ada kelembutan, ada jiwa maaf, dan jangan lupa musyawarah. Semua dibicarakan. Gimana nak? Kamu ngerti enggak? Ya kan? Enggak ngerti mah, oke mama ulangi lagi ya. Maafin mama ya. Ini kan mama sekolahnya juga bukan di UPI, nah kan ini mama ngejelasin matematika ya, nanti mama pelajari lagi nih. Jadi ternyata ibu kudu ngaku kalau ibu tidak menguasai. Ibu baca lagi. Terus ibu jangan selalu nuntut anak itu kudu mengerti. Wong ibunya nggak bisa ngejelasin kok anak dituntut mengerti bagaimana, kan gitu. Nah, jadi ini pun pelajaran untuk kita. Jangan suka menyepelekan pekerjaan guru. Kita tuh kudu berterima kasih sama guru anak-anak kita. Terima kasih sama guru anak-anak kita. Kenapa? Ternyata mengajar itu susahnya luar biasa. Susah luar biasa. Ya, banyak orang tua yang baru nyadar ya. Jadi guru tuh capek, jadi guru teh susah, lelah. Ini mah guru salah dikit teh langsung diprotes, di demo taku ibu-ibu teh. Dasar guru teh. Padahal ayeuna karasa tah. Jadi guru teh susah, ya kan? Gitu. Makanya kita tiap sholat doakan guru-guru yang dulu pernah mengajari kita, Bu. Saya sampai sekarang, nggak kehitung guru saya udah berapa ribu. Dari mulai yang mengajarkan huruf, mengajarkan angka, mengajarkan hafalan, sampai yang mengajarkan teori-teori filsafat yang sulit, yang berat, entah berapa ribu guru yang sudah mengajari saya. Maka tiap sholat, ya Allah muliakan guru-guru saya, ampuni guru-guru saya ya Allah. Jadikanlah ilmunya ilmu yang jariah dan berkah untuk beliau-beliau ya Allah. Gitu. Kenapa? Ya sekarang mah karasa jadi guru teh susah ya. Nah kalau lagi gini baru oh ya kita teh jadi pengen silaturahmi sama guru-guru ya kan gitu. Nah, nanti kalau udah normal lagi mah penyakitnya datang deh, guru teh balik ngajar teh. Bisanya cuma marah-marah sama guru teh. Datang ke sekolah ngontrol. Iya guru teh gimana? Nggak benar itu ngajarnya. Anak saya begini-begini. Nggak tahu ya kalau anak Anda teh bandel susah diajarin gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini yang pertama. Jadi kita mulai dari rumah kita untuk penuh kasih sayang, penuh maaf, penuh musyawarah. Mulai dari sini. Ya, insya Allah Bu, ini akan tertangani. Karena apa? Kita menciptakan ketahanan dalam rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ciptakan kehangatan dan cinta. Ada kehangatan, ada canda, Bu ya. Aisyah berkata, saya biasa makan bersama Nabi dalam piring yang sama. Itu kan kehangatan. Begini Bu, Pak ya. Kalau kita dengan istri kita Pak, hangat gitu, anak teh seneng loh. Seneng anak. Si mama jeung si papa, heureuy wae, canda aja, ya kan gitu. Anak tuh seneng. Dan dia sedih Pak, Bu. Kalau kita teh sama istri berantem, mereka teh sedih, hatinya tuh teriris-iris begitu. Dia nggak ikut campur, dia di kamar tapi kedengaran kita lagi saling hogag dalam bahasa Sunda mah hogag. Kamu blon yang gini aja nggak bisa, kamu istri macam apa? Kan gitu. Kamu laki-laki macam apa kamu? Wih, prang, prang ya. Suara gelas, suara piring. Anda tahu nggak kalau anak kita tuh nangis setajam-tajamnya, nangis dia nangis. Kenapa Bu? Sedih, ya.
tapi anak kita itu bahagia. Kalau kita sama ibu sama suami suka canda, suami sama ibu ada canda, ya kan gitu. Nah, kata Aisyah, aku tuh kadang makan dengan Nabi sepiring berdua. Ya. Ibu mah sok nafsi-nafsi gelas teh. Ya gelas mama dipakai ku ayah, ganti ku ibu teh. Kan gitu. Ya. Nah, terus perbanyaklah kita mencium, memeluk anak-anak kita, cucu kita, gitu ya. Artinya penuh kehangatan, penuh kelembutan, gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam rumah tangga ada kehangatan, ada canda, nah nanti ya imunitas kita akan bagus. Ya, tadi yang di atas tadi poin pertama apa? Ada kelembutan, ada musyawarah, ya, ada permaafan, terus ada canda, ada kehangatan. Woi, insya Allah Bu, ya kita kudu berjuang ini kenapa? Karena pandemi ini masih lama, ya. Saya mah belum tentu melihat pertengahan tahun ini kita masih bisa ngaji offline, belum tentu, ya. Pelajaran saja sekarang yang tadinya disepakati Januari mulur lagi lihat kayak begini mah. Ya kan gitu. Nah, jadi dengan demikian yuk kita ciptakan daya imunitas itu dari rumah kita. Ada kelembutan, ada musyawarah, ada jiwa maaf, ada kehangatan, ada canda. Nah, terus ada lagi ada kebersamaan, ya. Coba lihat dalam hadis, Nabi itu kadang berolahraga sama istrinya, ya. Saya seneng kalau lihat ayah nusa sapedahan, ayah suamina, ayah istrina, ayah anakna, wih top, ya kan gitu. Karena ada juga suami teh nggak mau kalau istrinya ikut, ya. Ayah mau kemana? Mau sepedahan, ikutlah mama, langsung ya. Terjadi juga nama ek hujan. Jadi nggak jadi itu suami Anda teh. Ayah mau kemana? Mau tenis, ikutlah. Terjadi mah itu teman ayahnya juga nama teh datang. Padahal suami Anda teh nelpon ke temannya. Terjadi kunaon kata teman teh. Nyonya yang ngilu rudet. Nah, terjadi Ari Rasulullah mah suka ngajak istrinya kata Aisyah, aku seringkali diajak oleh Nabi untuk jalan bersama, lari bersama. Kadang Nabi mendahului aku, kadang aku mendahului Nabi. Gitu, Bu. Ya. Jadi memang Rasul dan istrinya itu sering berolahraga bareng. Sok ibu ya. Dan anak ibu teh bakal seneng tuh. Lihat ibu bapaknya kemana-mana olahraga bareng, ibadah bareng, ya kan gitu. Kemudian majelis taklim bareng, wah ibadah teh bareng, sok sholat. Kalau lagi di rumah sholatnya bareng berjamaah. Kalau di rumah sekarang majelis taklim, ikut dah bawa yang lainnya di online, kan ini online kan gitu ya, online. Kenapa? Karena memang kita ini untuk supaya ada ketahanan itu butuh kebersamaan. Masih ingat nggak kita punya ungkapan bersatu kita kuat, bercerai kita lemah kan gitu. Kalau suami istri suka membangun kebersamaan ya dengan anak-anak bersama, dengan istri, dengan suami bersama, ibadah bersama, makan bersama, olahraga bersama. Kan idealnya di tengah pandemi ini mah tingkat kebersamaannya kuduna lebih banyak. Ya nggak sih? Idealnya. Tapi nah nafsi-nafsi atau aneh kan gitu. Makan beda-beda. Ayah mau makan sok mamah duluan. Oh istrina habis itu iya. Baru suamina atau suamina duluan istrinya belakangan kan gitu. Anak-anaknya belakangan. Apa susahnya sih duduk satu meja? Yuk kita makan bareng gitu. Ya. Kalau misalnya ibadah bersama susah atau makan bersama masa susah. Ya kan gitu. Olahraga bersama masa susah. Nah ini masalah kebersamaan. Ini saya lagi cerita ketahanan ya, Ibu Bapak, ketahanan. Karena dari sinilah dampak-dampak pandemi terhadap keluarga bisa kita tepis. Kita bisa punya imunitas. Ya, betul mungkin ada dampak ekonomi, tapi kalau kita penuh kebersamaan, penuh kelembutan, penuh kehangatan, maka kekurangan ekonomi itu akan dihadapi bareng-bareng begitu. Nah, dan tentu saja yang berikutnya adalah
perlu ada kekuatan doa. Tidak ada rumah tangga yang dahsyat kecuali di dalamnya ada untaian-untaian doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang membingkai kehidupan rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, perlu diingat bahwa pandemi itu bukan konspirasi. Ya. Jadi kan sampai sekarang masih aya nu nganggap pandemi itu bukan konspirasi, tapi nyata adanya. Tolong diingat, pandemi itu bukan konspirasi. Saya tuh nggak ngerti sampai sekarang masih ada yang ngomong, itu mah konspirasi, kepentingan Amerika, kepentingan Cina. Bagaimana Anda mengatakan begitu, wong yang mati itu udah mau 20.000 di Indonesia. Ya, yang kena itu udah nyampe 600.000, ya kan gitu. Yang mati sedunia itu udah di angka juta, kok masih bilang konspirasi sih? Nah, mari kita berjuang membangun ketahanan keluarga untuk menghadapinya. Jadi hanya ini teman-teman sekalian. Ya, ketahanan keluarga untuk menghadapi seluruh problem-problem yang muncul dari pandemi ini. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, sejujurnya saya hanya menyampaikan sebagian kecil saja ya. Nah, saya sekalian informasikan sebenarnya Ibu nanti di hari libur tanggal 25 Desember kita ada materi namanya Sakinah Bersamamu. Nah, ini menurut saya materi ini penting diikuti. Kenapa saya mengadakan hal ini? Karena persoalan keluarga di saat pandemi ini luar biasa dahsyatnya. Saya selalu ada dialog kajian agama tiap pagi ya. Itu yang namanya problem keluarga, tiap hari itu selalu ada. Selalu ada. Sehingga membawa saya pada satu program, Ibu kalau mau ikut nanti di materi Sakinah Bersamamu. Insya Allah hari Jumat ya, asar. Nah jadi model nanti dipotong Bu. Jadi asar sampai maghrib. Nah maghrib silahkan istirahat ya. Isa, nah habis Isa lanjut lagi. Kenapa begitu? Nanti dikasih tahu. Kok bisa begitu ya? Yaitu ada ilmunya gitu loh. Jadi tidak blek langsung 6 jam enggak. Blek langsung 3 jam enggak. Jadi dipotong-potong. Nah, makanya kita mulai jam 16 sampai jam 21. Tentu nanti dipotong dengan sholat maghrib, dipotong dengan sholat isya. Jadi kita ngaji ba'da asar sampai maghrib, udah gitu break sampai isya. Habis isya lanjut lagi. Materinya Sakinah Bersamamu. Nah teman-teman bisa lihat nanti di Instagram saya @am_amiruddin. Sebenarnya ini untuk mempertajam materi yang barusan saya sampaikan. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, Ibu yang saya hormati. Ibu Jenny itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kalau masih ada waktu 15 menit mungkin tanya jawab, tapi kalau Bu Jenny bilang nggak usah ada tanya jawab, ya nggak apa-apa. Saya serahkan pada penguasa hari ini yaitu Ibu Jenny. Betul Ibu Jenny penguasa hari ini? Ya, mangga Bu Jenny. Saya mah kata Bu Jenny, udah Pak Am, udah. Tanya jawab Pak Am, tanya jawab gitu. Iya. Saya kembalikan lagi ke Bu Jenny. Terima kasih Bu Jenny dan ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai. Demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Aam. Saya pribadi mungkin juga semua teman-teman, tema yang amat sangat bagus. Jadi dikala kita diberi ujian pandemi ini atau apapun, kita harus menerima dan tidak menolaknya. Mungkin sebagian itu ya Pak Aam. Dan ini ada pertanyaan Pak Aam sebelum nanti mungkin ditutup dengan doa oleh Bapak. Kami persilahkan kepada Ibu Egi untuk membacakannya. Silakan Bu Egi, sudah ada pertanyaan? Sudah ada. Assalamualaikum Pak Aam. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari jemaah Ibu Yuniati. Katanya gini Pak Aam, Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Kalau dampak pandemi di rumah tangga, harga perekonomian tinggi, sekolah tinggi, padahal kita sekolah di rumah. Tetapi sekolah kok harus bayar? Bekerja saja, sehari masuk, sehari tidak.
Bagaimana Pak Aam solusinya? Ini kata Ibu Yuniarti, mangga hatur Ya, nuhun. terima kasih Bu Egi, Bu Yuniarti. Ini kelihatannya yang menjawabnya harus Menteri Sosial sebenarnya. Ya. Bagaimana biaya hidup tinggi, ya? Padahal kan anak belajar di sekolah, ya kan itu. Kok menjadi tinggi? Ya, tinggi itu pertama tentu saja media-medianya kan jadi kita beli sendiri, ya. Ya enggak? Untuk Ya, kuota kita ya, beli sendiri. Semuanya jadi sendiri gitu loh. ya, Kumaha ya. tuh Pak Aam nyatos saya tampi ya, Masya jalani, nikmati. Dan saya juga tidak bisa memberikan solusi, memberikan tunjangan per bulan berapa. Jadi hal yang paling konkret mah saya teh ngasih tunjangan ke ibu teh, tunjangan pendidikan ya, supaya ibu tidak bingung. Harusnya jawabannya gini, oke Ibu Yuniarti, kan biaya pendidikan jadi tinggi, ibu butuh berapa per bulan ya? 1 juta Pak Am, tulis nomor rekeningnya. Nanti ibu yang lain nanya, saya tulis rekeningnya. Itu solusi terbaik, ya kan gitu ya. Ini diberi tunjangan biaya pendidikan. Tapi kan saya ini apa gitu. Makanya tadi pas dengar pertanyaan gini, ini cocoknya oleh Menteri Sosial, ya kan gitu, yang harus menjawabnya, Mensos, karena ada dananya, termasuk Kemendikbud gitu ya. Hari saya mah apa atuda ya. Kalau saya nyuruh sabar kan tadi udah, ya kan gitu. ya, Terima apa adanya, kita atur sesuai dengan kadar kemampuan kita, sok mau apa coba. ya, ya. Itu Bu Egi. Gigi, Ya, ya. Terima kasih. mangga ibu-ibu yang lain barangkali masih ada yang ingin bertanya. Mungkin Egi, saya boleh bertanya dahulu Egi Enggak. ke Pak Aam ya, sebelum yang lain. Pak Aam, kemarin ini saya terpapar COVID. Jadi 2 minggu saya di Isman di rumah sakit. Tapi saya yang ingin saya tanyakan, apakah dengan terpaparnya saya COVID, karena saya benar-benar sudah menjaga protokol COVID itu dengan baik menurut saya ya Pak ya. Tapi tetap saya terpapar 2 minggu saya di rumah sakit, ini baru keluar dari rumah sakit, dan saya ingin tahu apakah kalau orang terkena itu memang itu adalah qadarullah dari Allah, apakah bagaimana? Karena waktu saya terpapar itu banyak teman yang terkena oleh saya gitu. Hanya duduk, gimana kena. Akhirnya semua pada di swab PCR semuanya positif beberapa orang. Jadi saya merasa guilty feeling, bersalah. Nah itu bagaimana Pak Am menyikapinya gitu, karena ada juga teman yang tetap menyalahkan, padahal saya juga nggak tahu mau ke Bali itu Pak, di rapid, ternyata rapid tidak akurat, harusnya swab antigen paling nggak. Jadi saya ikutlah ke Bali, jadi yang ke Bali itu banyak ada yang terpapar. Nah itu bagaimana Pak untuk menghilangkan rasa bahwa saya memang guilty feeling gitu Pak Am. Itu saja, mungkin maaf saya potong dahulu. Ya Bu Jenny, terima kasih ya. Pertama, ya, aduh maaf. Punten. Pertama, kita tidak boleh menyalahkan apa yang sudah terjadi. Biasakan gitu. Iya. Kita terima bahwa itu merupakan dari musibah, ya. Nah, kemudian kan ibu yang penting sudah mengikuti protokol, disiplin, ya. Saya banyak menemukan orang yang disiplin kena juga, Bu. Salah satunya mungkin Bu Jenny ya gitu. Ya. Dan coba ya, kehidupan kita dengan Pangeran Charles juga nama bersihan itu atau tapi kena si Pangeran Charles teh kan bener tuh kata Pangeran Charles juga nama dijaga gitu, saya matara dijaga ku sasaha ge Bu, nah kan gitu, tapi beliau tuh kena kan gitu. Nah Ya. jadi begini ibu-ibu, yang saya kutip dari Al-Quran tuh begini, fa idza azamta fatawakal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang penting kita ikhtiar, doa, ikuti protokol kesehatan. Sudah. Ya. Sesisanya kita serahkan pada kuasa Allah. Kalau kita selamat, maka alhamdulillah. Tapi Ya. kalau kita diuji seperti Bu Jenny, Ibu tampi, terima. Semoga Ya. itu jadi pelebur bagi dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Problem ibu adalah ibu merasa bersalah karena orang-orang yang dekat dengan ibu kena semua kan gitu. Nah, kan ibu sendiri tidak tahu kalau ibu teh kena, ya kan Ya. gitu. Nah, jadi sebenarnya ibu katakan dak itu mas saya juga tidak tahu maknya kalau saya tahu kecuali kalau ibu tahu positif sia ameh batur positif KB. Nah, itu jelas dosa kan? Ibu mah tidak tahu. Nah, kalau ibu tidak tahu ya maka kita akan dimaafkan dari sesuatu yang tidak kita tahu. Tapi kadang-kadang Bu, orang itu suka gampang, kamu sih kan gitu. Ya, betul. Manusia paling seneng nyalahin atau Bu. Jadi Betul. kalau misalnya ibu masak, bikin nasi goreng, ternyata terlalu matang, ibu kan nyalahin kompor. Dan iya tuh udah kompornya panas pisan. Kita tuh paling seneng nyalahin orang, ya kan Ya, gitu. Dengar ceramah kata suami teh, mah Ari Paam ceramah naon? Nggak tahu, teu jelas ngomongnya teh dia mah teu jelas. Jadi nyalahkeun penceramah gitu. Jadi ternyata kita ini makhluk yang paling seneng nyalahin orang gitu. Nah, jadi Bu, jangan terlalu menghiraukan orang-orang yang menyalahkan kita. oke. Karena apa? Kita sendiri, ibu sendiri sama sekali tidak tahu, kan gitu. Iya, betul. Nah, kadang-kadang saya ada beberapa kasus ya Bu ya. Saya juga ngobrol sama dokter, dok ini gimana ya? Ya kata beliau teh, ya iyalah Pak Am. Aya nama cenah bener cek Pak Am kudu tawakal ke Allah. Jadi gini Bu, ada satu keluarga ya, satu keluarga. Ya, dia itu si ayahnya, si suami itu positif. Pas dia tidak tahu kalau itu teh positif. Terus si suami ini seneng dikerok tah, kan aya laki-laki Iya. nu kudu dikerok ku istri nepi ka gareleng juga harimau kan gitu. Krok, dikerok kan gitu. Nah, geus gitu teh ogoan salakina teh kudu diwaslap, ya kan gitu. Sampai suaminya teh batuk ya, agak muntah gitu dibersihin ku istrina. Terus anak-anaknya teh nararempel Bu. Dan masih punya anak kecil ya. Nempel, meluk ayah, ayah, ayah gitu kan. Ternyata si bapak ini positif Bu. Positif. Diperiksalah satu rumah itu. Semuanya negatif. Si bapak iya ini positif. Nah gitu. Contoh sederhana ya. Maksudnya gini. Kan kalau kita menggunakan teori jaga jarak. Menggunakan teori cuci tangan. Ya. Menggunakan teori apalagi Bu. Jaga jarak. Pakai masker. Iya si bapak tuh pakai masker. Anak namanya juga di rumah. Tapi nggak ada yang kena. Kecuali si bapak itu. Gitu loh. Si bapak ini mah sampai dirawat di rumah sakit. Sampai pakai alat itu teh bunuh penyedot apalah dahak gitu kan berarti berat sekali tuh. Tapi alhamdulillah anaknya yang balita istrina iparna semua negatif. Jadi kesimpulannya apa? Berjuanglah untuk sehat, ikuti protokol kesehatan, banyaklah berdoa kepada Allah, tawakal ala Allah. Rumusnya 5, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sesisanya tawakal ala Allah. Sudah. Itu. Badai kumaha deui atuh da. Wong kita berhadapan dengan virus ya yang tidak terlihat gitu. Tapi ini ada canda, Ari kamu takut sama virus apa takut sama istri? Saya mah anger sieun sama istri cenah. Nah, ari virus mah teu katingali, ari istri mah katingali cenah gitu. Aya nu kitu ya. Ibu kadang-kadang di kalangan bapak-bapak teh sok hareureuy. Ibu pikir bapak-bapak teh tara heureuy. Ari maneh cenah sieun ku istri, sieun ku virus. Ya, sieun ku Covid. Urang mah sieun ku istri cenah. Nah, ari istri mah ketingali molototna, Covid mah henteu cenah gitu. Oke, lanjutlah Bu Jenny atau Bu Egi, mangga bisa ada lagi. Mangga ini Pak Ustadz, Pak Aam. Ada yang Ya. bertanya dari Ibu Kala Senja. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau di Al-Quran kan dijelaskan bahwa musibah itu ada terjadi karena perbuatan kita. Nah, bagaimana kira-kiranya dengan COVID ini? Begitu Pak Aam, mangga tolong dijelaskan, hatur nuhun. Ya, begini Bu, yang terjadi pada diri kita tuh ada 2 kemungkinan, memang ya.
Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di langit dan di bumi boleh jadi karena ulah tangan manusia. Boleh jadi karena ulah tangan manusia. Seperti COVID-19 ini. Boleh jadi, kan kita tidak tahu, boleh jadi ada riset-riset tentang virus, kemudian ada kebocoran. Boleh jadi, saya katakan boleh jadi karena tak ada seorang pun yang bisa memastikannya gitu loh. Tapi ada pakar yang mengatakan virus itu tidak bisa dibuat. Tapi virus itu dimodifikasi gitu loh. Ya. Jadi virus itu nggak bisa dibuat, Bang. Itu makhluk Allah. Tapi bisa dimodifikasi. Nah, boleh jadi ada riset-riset tentang modifikasi virus, kemudian ada kebocoran, jadilah meledak musibah raksasa ini gitu. Mungkin nggak paham? Mungkin. Tapi kita tidak bisa mengatakan secara pasti. Tapi kalau bicara mungkin, ya mungkin. Tapi bisa saja ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha wa dzalika 'alallahi yasir. Tapi boleh jadi musibah pandemi ini karena memang kehendak Allah. Dan bagi Allah itu mudah untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia. Betapa lemahnya manusia hanya dengan virus yang maha kecil, sangat-sangat kecil, kita tak berdaya, kita dibikin tak berdaya. Ya, supaya manusia sadar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, supaya kecongkakan demi kecongkakan itu diredam. Nah, ya. Jadi, Ibu Kalasenja, saya ingin tegaskan kita tidak tahu apakah pandemi COVID ini karena buatan manusia. Jawabannya mungkin karena keteledoran. Nah, tapi boleh jadi memang tidak ada campur tangan manusia. Itu mah Allah berkehendak memberikan di zaman kita sebuah kejadian yang disebut dengan COVID-19 itu. Dan saya berani jamin insya Allah kalau kita sudah, nih bagi yang muda-muda ya, mungkin kalau yang sudah umurnya 55, 60 tahun kaluhur mah rada susah bercerita. Tapi kan misalnya anak-anak saya yang sekarang kuliah gitu ya, next ketika dia sudah jadi kakek atau nenek dia akan cerita. Dulu zaman nenek masih kecil pernah tidak ada Idul Fitri. Nah, jadi anak kita ini yang sekarang SD, SMP, ya, kuliah, kalau dia next 40 years ke depan, ya, atau 50 years, 50 tahun ke depan, kalau mereka sekarang usia 20-an, dia akan cerita, nenek dulu pernah ayah COVID-19. Tahku COVID-19 teh masjid ditutup. Udah gitu pengajian gitu ayah. Terus Idul Fitri juga libur. Tah hari tate nenek ke umur 20 semester tilu. Nah, terus nini tah. Ya, next ya 50 tahun ke depan. Hari ibu bapak kita mah juga udah di alam barzah sih ya kan gitu ya. Kecuali di sini kan kayaknya Bu Jenny di sini ada yang muda-muda nggak ya? Ada kali ya. Tapi tidak biasanya yang muda mah tidak dibuka ininya kameranya kan gitu. Nah gitu. Karena sambil ngurus budak, sambil wah pakai daster, wah ya rambut awut-awutan tuh para ruguh gitu ya. Ya nggak sih kalau di sini ada yang umurnya 30, ya 50 tahun ke depan kan Anda udah 80. Geus nini pisan. Geus aya geus temang mirupa we Anda teh 80 tahun mendatang teh. Kan beneran geus jadi nini. Itu COVID-19 itu akan jadi cerita ya. Nah gitu loh ya. Bu Ega, Bu Jenny itu aja dulu jawaban saya. Pak, Kayaknya udah terakhir setengah boleh 3. nggak satu lagi? Suaranya nggak ada Bu Jenny. Egi Di aja mute. ini, Egi dari Ibu Silvi. Dari Ibu Silvi bertanya katanya Pak Ustadz, Pak Ya. Ustadz bagaimana menjelaskan kepada anak usia dini tentang adanya pandemi karena kasihan apakah dia akan mengganggu kepada perkembangan fisiknya. Hatur nuhun Pak Ustadz Aam, mangga. Ya. Ini terakhir Iya Pak Bu. Aam, pertanyaan terakhir. Ya.
Kalau menurut hemat saya, jangan dikira anak itu tidak mengerti. Jelaskan saja yang kita bisa jelaskan. Ayo nak sayang cuci tangan ya. Mama pandemi teh, mama COVID teh apa? Iya nak, makhluk Allah yang kecil yang bikin sakit. Contoh kamu batuk, teh karena virus. Nah ini mah virusnya membahayakan. Jadi pelan-pelan mengerti, ya kan? Gitu. Saya tuh udah punya cucu Bu Egi, ya Bu Jenny. Saya tuh udah punya cucu. Cucu saya usia 2 tahun setengah. Dia suka bilang ini, Aki, takut sama Nin apa takut sama virus gitu. Kan gitu. Kabayang teh incu tah. Aki takut sama Nin apa takut sama pilus. Nyebut teh pilus ya kan gitu. Ya Aki sih lebih takut sama pilus gitu. Kenapa Ya, takut sama pilus? Sebab kita jelaskan aja. Ternyata dia ngerti juga pilus ya. Gitu. Tapi oke. pertanyaan Aki takut sama Nin apa takut sama pilus? Itu yang aku nggak ngerti. Dari mana ide pertanyaan itu gitu sebenarnya? Kok membandingkan Nini najeng virus gitu ya. Melihat Tapi dari jangan bilang istri saya Bu Egi ya. Jadi eh, jadi yang saya nggak ngerti adalah bagaimana eta si Incu bisa nanya. Ya, Aki takut sama pilus apa sama Nin gitu. Ih, ruas saya gitu. Ide di mana eta ngabanding ke Nini jeung virus kan gitu. Udah lah. Saya dijelaskan udah, sekarang mah dia nggak pernah nanya lagi. Gitu. Tapi yang ada adalah apa? Kalau mau keluar rumah dia langsung minta masker, ya kan gitu, masker. Jadi kalau ada orang yang asing gitu dia langsung minta ke bundanya, "Bun, masker." Kalau ada orang yang asing dia pakai masker. Ah, pinter. gini Bu, anak balita teh jangan dianggap bodoh ya, kadang sok lebih pinter ti urang gitu. Iya percaya ke saya, kadang-kadang oh iya ya, anak tuh ngerti, yang penting jelaskan saja, jangan kumahanya ngajelaskeun, jelaskeun we sabisa kita Iya. gitu. Bahwa ada pertanyaan takut mana sama Nin dan virus ya itu mah ide dia kan gitu, bab lain. Ya. Ya, oke. Bu Egi, Bu Jenny gitu ya. Jadi mungkin kita langsung akhiri ya Pak Aam, tapi mungkin Ya. dengan doa dahulu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Aam, benar-benar tema yang amat sangat berguna, bermanfaat bagi kita semua Pak Aam. Jadi sudah jelas apa yang dipaparkan oleh Pak Aam. Dan untuk itu sebagai penutup kami mohon Pak Aam untuk mendoakan kita semua. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan mungkin masih ada yang sakit kawan-kawan kita, semoga lekas dan sebagainya. Kami persilakan kepada Ustadz Am untuk membacakan doa. Sebelumnya boleh Iya. difoto dulu Pak Aam sebelum doa. Oh boleh, Mumpung boleh. masih ngumpul, tolong teman-teman, ibu-ibu semua yang cantik, lihat kamera senyum ya. Saya Ya. akan foto. Hitungan ketiga. 1, 2, senyum. 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, ya. Pak, karena ini banyak partisipannya, jadi saya gantian ya Pak ya. Oke ibu-ibu, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, satu lagi Pak. 1, 2. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Am, mangga ditutup doa. Terima kasih Bu Egi sudah memfoto. Ya, Ibu, Bapak yang saya cintai, maafkan saya kalau ada canda-canda yang meluluh lantakan kehormatan. Kalau ada kalimat-kalimat yang menjatuhkan martabat, saya minta maaf. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita bermohon kepada Allah demi kemaslahatan kita semua, kemaslahatan diri kita, keluarga kita, bangsa kita. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Ampuni kesalahan kami, maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu.
sehingga kami merasa nikmati jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun. Ampuni ya Allah kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami di sisimu. Kami yakin kedua orang tua kami pernah sakit demi kebahagiaan kami. Pernah menangis demi kebahagiaan kami. Pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Ya Allah, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ya Rob, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan keduanya di sisimu. Masukkan kedua orang tua kami dalam surga dan keberkahan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami semua anak cucu yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah, anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan, kesehatan, luaskan rezeki kami ya Allah, berkahi rezeki kami, beri kami semua kesehatan, dan ya Allah semoga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkan ya Allah. Berikan kepada saudara kami yang sakit, kesabaran, ketabahan, dan jadikan sakitnya itu sebagai pelebur dosa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami yakin, cepat atau lambat satu saat kami akan berpulang kepadamu. Ya Rob, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh ya, terima kasih sekali Pak Aam atas tausiahnya, doanya untuk kami. Kenapa kebuka ini? Aduh, itu ini. Pak Aam. Masih gimana? Masih di itu? Halo, Assalamualaikum. Dan sebagai penutup kepada semua jajaran pengurus, Ibu Egy khususnya juga Ibu Ketua, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya kepada virtual Majelis Taklim Yasmina yang keempat ini. Alhamdulillah temanya bagus, semuanya hadir. Khusus kita mendengarkan tadi dari pembacaan Asmaul Husna, Ar-Rahman. Semoga apa yang kita baca Allah mengabulkan doa-doa kita. Tentu kita semua punya tujuan doa yang ingin dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi kami atas nama Majelis Taklim Yasmina, bila ada yang tidak berkenan atau kekurangan segala satu kami mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan izin Allah kesehatan kita dapat bertemu pada virtual kelima yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Yamin, juga Ibu Egy dan semuanya. Terima kasih. Ya. Saya atas nama pembawa acara, bila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan juga. Wassabil fatik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa akhir majin. La ilaha illa anta subhanak. Maaf. Aduh sampai lupa. Kita baca doa akhir majelis taklim. Amin amin ya robbal alamin. Ya silakan Ibu Egy. Dari saya sudah selesai. Enggak, udah semua selesai ya, Bu Jenny. Masih mau udah mau tutup. Bu Jenny, Pak Aamnya juga kan udah off tadi waktu udah berdoa. Dibuka aja semuanya ibu-ibu mute-nya.
Ya udah, saya nggak tahu soalnya Toto hilang kan sebagai penutup dikira beliau masih ada. Karena di saya tadi ada terus langsung hilang. Ya udah masa dipotong. Jadi Ya. saya teruskan saja. Oke. Makasih Ya. juga ya Jenny. Ibu-ibu Sama. mute-nya dibuka deh. Kita ngobrol-ngobrol. Ibu-ibu, aduh ini saya sono, saya mesti. Mana nggak bisa Bu, ibu-ibu. Dibuka masing-masing mute-nya. Bu Yeni, Bu Sari, Bu Jensen, Ibu Silvi. Metia, Bu Yuke, Bu Jensen buka dong mute-nya. Dokter Randa Marlina, Ibu Galaksi tadi. Ibu Galaksi mah Ibu Nina. Ibu Siska, Ibu Ike. Ya, kita sapa. Mungkin ada yang mau apa, Gi? Mangga yang mau menyampaikan sepatah dua kata-kata apapun, mangga gitu sambil sebelum ditutup berapa menit lagi? Bebas. Sok aja ibu-ibunya dibuka mute-nya. Barangkali ada yang Bu Yuke dibuka mute-nya. Bu Jensen. Ibu Metia, Ubun. Siapa lagi? Udah pada mundur semua nih, tinggal 28 orang lagi. Alhamdulillah, Jen. Ya. Hari ini partisipan kita 87 orang yang gabung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kebanyakan juga dari luar ya. Iya. Ya, Bu Metia. Makasih ya. Mangga, siapa yang mau menyampaikan apa? Bu Yeni, buka mute-nya Bu Yeni. Bu Yuke, Bu Jensen dibuka aja, kita ngobrol. Ibu Ike Englar juga dibuka, Ibu Sari ya. diklik yang ada itunya diklik Bu Yeni, Joni up. Bu Ike. Ini pakai ini aja lah. Oke, HP. Chat aja. Ini. Udah. Bu Nina. Ya udah tes udah ya. Ya, udah. Tadi mah nggak bisa, Bun. Tadi mah. Tadi nggak bisa tadi. Ya, ini dari host. Iya. Pak Umi. Kang Umi. Kang Umi, ke mananya? Udah live dia. Udah. Tinggal 25. Siapa lagi nih? Bu Rovina kemana? Bunda Rovina kayak. Ibu lagi ada keperluan yang amat sangat mendesak. Oh, Tadi iya. saya japri, mohon dimaafkan tidak bisa pergi ke tempat tersebut. Oh, Jadi mohon maaf, bukan tidak ingin hadir kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di virtual ini. Beliau mohon dimaafkan karena ada masalah yang sangat urgent tadi bilang seperti itu untuk disampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Gitu aja. Ini yang masih gabung, tolong dong mute-nya dibuka. Udah? Oh, Bu Rovina ada ini. Hai Bubu. Mana Bubu udah datang? Ada ini di sini. Nggak ada di aku. Ada, Bubu muncul. Nggak ada, di aku belum muncul. Ada, cuman dia mute semuanya videonya. Iya, Bu Yeni. Atur nuhun, Ibu Teti, Ibu Santi, Ibu Sari, Pak Tony, Pak Bu Nina, Ike Engler, Bu Dodi, Bu Dida. Nggak bibita. Makan es kelapa muda sama Ibu Yeni, Ibu Yuke, Ibu Siska, Daramang. Alhamdulillah. Tuh sekarang kedengeran ya. Tadi di mute susah dibuka. Hai. Ubun. Sari. Tadi ada Siapa itu yang hai? Itu bertiga umplek-umplekan. Itu Ini N. ya sayang. Sari, Ibu Empet udah sehat, Sari? Ibu Empet? masih di kemo. Siska. Sari, ayo ke itu Pulau Bali. Ayo. Besok ya, ke Jumat. Jumat bisa Gi, besok yuk. Besok aku pengajian itu anaknya itu nikah. Jumat ya bisa. Teh Jenny, Ya.
Ngumpet masih di kemo beberapa kali lagi karena kan muncul lagi kankernya. Aduh, di mana? Mohon doanya ya. Amit ya. Nggak bisa Kemana tong pamit heula atuh ibu-ibu teh? Lagi. Kangen deh. En. Kamu apa kabar? Ih, aku tadi pagi-pagi ngegoes sendiri ih. Nggak mau ngajak-ngajak. Di lanut, terus sampai sorean. Aduh, capek pisan. Besok baru goes kita. Metia, Yuke, ayo goes. Ayo, ke Kayak Cikoneng enak. lagi yuk. Yuk ke Cikoneng ah. Cikoneng lagi yuk. Kita ngajak-ngajak ge kakak Cikoneng alus. Iya tuh Sar besok. Besoknya Jumat, aku Kamisnya ada pengajian. Dah. Ih dulu ih. Mana Dadah, izin dadah. lab ya, Lab izin dulu. lab ya. Izin lab Iya, ya. saya juga izin ya. Ya, izin dadah ya. Oke, tur nuhun Makasih ya. ya Egi, makasih Teh Jenny, Ubun, Assalamualaikum. makasih. Assalamualaikum. Mohon ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu sebentar, teman, Tetangga. pesan dan Saya terima. diisi gitu aja. Untuk kehidupan ke depan majelis taklim. Jadi mohon yang infak belum bayar tolong bayar. Gitu aja. Mudah-mudahan ada rezekinya. Amin amin ya robbal Amin, alamin. insyaallah. Iya, iya. Oh, siap. masukan. Iya Ibu Jenny. Hah? Ibu Joni nuhun. Jadi kalau ada virtual Zoom, mohon dibantu infaknya gitu ya Bu Jen. Enggak, sama kas juga. Kas yang rutin. Kas rutin juga. Ya itu juga terima kasih. Dan kas rutin juga kan tetap kita harus jalan. Tapi kalau ibu-ibu Bu Heli. ada rizkinya, tolong ditransfer saja ke Bendahara Yasmina. Itu saja pengumuman tambahan dari Ibu Dina. Oke? Kali udah mau bubar, Gi? Udah asar, Gi? Belum ya? Belum, biarin aja sematinya ya Kang Izin live ya. Assalamualaikum. Dah. Ke Cikoneng yuk. Live ya. Ke Cikoneng. Ayo. Egi sirik. Kalau Jenny mah harus dulu diem biar jadi baby. Biar tambah sehat dulu. Biar sehat. Aduh, bukan sehat sih alhamdulillah. Cuma sekarang pergi saya benar-benar masih takut. Itu kan Enggak, buka ininya jangan gini deh, enggak. 1,5 bulan loh Teh Jen. Iya, Oh. apa? Bunda ingetnya total istirahatnya 1,5 bulan. Aduh, kenapa? Kalau Jenny mah harus 3 bulan. Masa ini transisi Masih positif terus ya? Kayaknya positif terus ya? Masih positif. Jadi Udah negatif. Jadi 3 kali swab teh masih positif baru sini kemarin dulu udah. sebentar ini kenapa layarnya kalau jadi mama? Alhamdulillah. ngeri ya. Kasihan juga. Oh, terpaparnya kira-kira di mana Bunda Inge? Mau foto nih si Tante Sari kan Mama tadi sih nggak pulang ada. dari Bali kan? Oh, sama Teh Jenny juga Iya. pulang. Kalau itu si Cinta nggak kena ya, Sar? Cinta kena, cuma dia OTG, tapi dia keratin. Malah mamanya tinggi. sendiri. Semuanya Semuanya kena kok. layarnya. Semuanya kena kecuali Kak Iman yang nggak positif teh. Aduh, Oh, Ya. gitu ya. Cuma Cinta mah mungkin fisiknya kuat ya, anak kecil, jadi nggak demam nggak apa. oh, Kayak OTG aja, tapi tinggi intinya. itunya ya. CT-nya pasti rendah itu. Jadinya rendah. Berarti dia memang. Tapi kalau anak Mau kecil, difoto lagi difoto tinggal 10-an. Senyum. Heli, senyum Heli. Kang Uung, Kang Yamin muncul aku arek foto. Paksa. Ya. Oke, nuhun. Nah, baru muncul nggak beres fotona. Makan. Foto deh 1, 2. Nah ini di belakang layar kita yang berjasa itu adalah Kang Yamin ya. Jadi terima kasih banyak atas semua bantuannya. Hari ini bisa virtual Zoom dengan lancar ya Kang, lumayan. Amin. Kang, buru ke depan lihat 1, 2, 3. Yaminnya karunya. Amin. Sari, Yuk. ayo goes.
Eta foto heula. Urang ya. Udah. Udah. Sok satu lagi. 1, 2, sok senyum lagi. 1, 2, Heli. Alhamdulillah. Ayo guys. 8 orang. Udah. Oke. Terima kasih ya Kang Yamin. Terima kasih Sari, Jenny, Heli, Bu Ani. Egi izin live ya. Tuh, Assalamualaikum. Live ya. Terima kasih semua.